Hai, apa kabar? Kembali lagi, senang kembali menyapa kalian bersama saya, Bu Melisa dan rekan saya. Dan saya Husna Abdul. Kembali lagi menyapa kalian di podcast Ngobrol santuy. Oh ya Husna, hari ini kita kedatangan narasumber kita hari ini loh, yaitu dari Angel Natalia Malik dan Rafika. Halo Angel, halo Rafika. Halo semua. Jadi gimana nih kabarnya untuk hari ini? Apakah sehat? Sehat selalu? Pasti sehat lah. Sehat amat. Sehat. Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kita nanya dulu ini ya, kebiasaan karena kan sekarang kuliah, apalagi sekarang kuliah online kan, belum mulainya offline. Jadi selama kuliah online ini gimana sih, apalagi masih semester 1 kan, waduh. Jadi gimana untuk Rafika dan Angel? Gimana Fik? Kalau aku mah pusing. Pusing. Sejauh ini aman pusingnya. Aduh, aman pusingnya ya. Ya. Padahal baru semester 1 ya kan. Udah mikirin wisuda. Wisuda masih jauh, perjalanan masih jauh. Tenang. Santai. Kita lalui bersama-sama. Ya. Menurut kalian nih, selama kuliah online ini punya kendala nggak seperti dari teman gitu? Mungkin ada temannya yang ego gitu, nggak mau bagi-bagi tugas atau nggak mau ngajari suatu materi yang belum dipahami. Gimana menurut kalian? Namanya Fik? Mungkin dari Angel dulu deh. Kayak dari aku dulu aman ya. Temennya solid banget. Saling membantu. Oh ternyata saling jelasin satu sama lain. Kadang juga kerja tugas itu bareng biar kita tahu gimana nih, apalagi matematika ekonomi kan. Waduh, pusing itu. Iya. Udah matematika terus ada ekonominya lagi. Iya, sulit. Ya, kalau menurut Rafika ini gimana? Ada kendala nggak? Cukup kaget ya, kan ekonomi ini soshum ya, sedangkan aku tuh dulu tuh dari IPA. Nah, sempet kaget sih, kayak sosialisasi jiwa korsanya tuh tinggi. Di soshum tuh kayak di IPA tuh cenderung individualis semua. Jadi kayak mereka itu lebih mentingin kepentingan mereka sendiri. Jadi kayak nggak ada tuh ceritanya kita bantu sama lain. Ya mungkin ada sebagian kecil ya. Tapi rata-rata emang individualis semua kalau anak IPA. Tapi kalau di ekonomi ini emang the best deh pokoknya kerjasamanya. Kayak kita saling bantu satu sama lain. Ya, kalau anak ekonomi itu kan dasarnya paling solid lah. Iya, benar sekali. Dari ekonomi banget emang solid. Ya, PS tuh orang-orangnya ya, betul dia kasih jempol. Oke. Hari ini kita Bunga. Bunga mau untuk hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih untuk di podcast kali ini? Husna. Hari ini kita mau ngobrol tentang egosentrisme itu sendiri. Dari narasumber sudah siap kami berikan pertanyaan tentang egosentrisme ini? Siap selalu. Ya, Oke. Hari ini kita nggak banyak-banyak kok pertanyaan yang kalian harus jawab. Mudah aja, mungkin santai 10. aja. Gak tahu. Ya. Oke, lanjut aja Bunga. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut narasumber nih, apa sih penyebab munculnya pemikiran egosentrisme itu sendiri? Kalau menurut Angel gimana? Kalau menurut aku pribadi sih tentang ini ya, kebiasaan kita dalam bersudut pandang sama orang lain gitu.
Jadi istilahnya kebiasaan dalam memandang segala sesuatu yang melalui sudut pandang yang terbatas gitu, minim gitulah istilahnya. Oke, kalau menurut Rafika pemikiran egosentrisme itu sendiri gimana Rafika? Kalau munculnya pemikiran egosentris dari diri sendiri itu munculnya tuh dari pikiran kita masing-masing. Terus juga sama kayak si Angel dari kebiasaan. Jadi mereka cenderung mikirin diri mereka sendiri daripada orang lain. Kalau menurut aku gitu sih. Ternyata pendapat Angel dan Tika ini sama ya? Iya, sama. Ya. Dari sudut pandang dari sudut pandang orang yang egosentrisme itu sendiri. Iya, betul. Oke, Husna, kita aku lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, haruskah orang yang mempunyai individualisme itu dianggap egois? Kalau menurut Vika gimana? Kalau menurut aku sih salah besar sih ya. Soalnya individualis sama egosentris itu beda banget. Kalau individualis itu definisinya itu kayak mereka hidup di atas kehendak mereka sendiri. Jadi kayak mereka bodo amat sama orang lain, kayak menilai mereka gimana. Pokoknya mereka jadi diri dia sendiri gitu. Sedangkan egosentris itu orang yang memaksakan kehendak mereka. Jadi kayak jika si dia maunya A, kita harus A. Jadi kayak kita harus ngikutin mainnya dia kayak gimana. Jadi kayak sangat-sangat beda banget sih antara individualis sama egosentris itu. Oh, beda. Kalau no lab termasuk dianggap egois gak? Kalau no lab, orangnya no lab itu termasuk egois gak? Oh, itu istilah anak zaman now ya, kayak no lab gitu. Kalau menurut aku itu sama kayak individualis. Itu kayak mager gak sih? Jadi kayak dia bodo amat sama orang lain. Pengen menyendiri, kayak pengen sendiri gitu ya. Menyendiri kayak gitu. No lab kan gitu kan. Jadi mending cenderung ke individualis daripada egois. Oke, kalau menurut Angel gimana nih? Kalau menurut aku malah bertolak belakang ya sama Vika. Aduh, gimana nih? Oh, bertolak belakang ya? Bertolak belakang. Kalau menurut aku individualisme itu termasuk egosentrisme ya. Kenapa? Karena contoh kecilnya lah ya. Contoh kecilnya itu kerja kelompok gitu. Dia tuh nggak mau gabung sama teman lain. Jadi dia nggak mau berpendapat, juga nggak mau nyampain pendapat dia. Jadi dia memikirkan pendapat dia itu paling bagus, pendapat orang lain itu nggak bagus gitu, dan nggak mau ngikutin orang lain gitu lah istilahnya. Terus sama tadi yang no lab sih asli baru dengar, karena aku ya kok kurang gaul banget sih aku. Oh, ternyata gak tahu ya kata no lab itu apa. Iya, ternyata baru tahu sekarang ini. Nah, ternyata artinya itu sama ya kayak individualisme gitu, beda-beda tipis lah ya. Kalau menurut aku ya masih termasuk ini si egosentrisme, masih ada sifat egoisnya kayak gitu. Oke. Ternyata beda ya Bunga ya, dari pendapatnya Vika tuh gini, ternyata pendapat Angel itu kayak gini. Iya betul, pendapat mereka itu saling bertolak belakang ya, Husna. Iya benar sekali. Iya. Ternyata no lab juga ada yang bilang no lab itu termasuk juga egois, ada yang juga termasuk enggak kan ya. Iya betul banget, betul. Oke, untuk hari ini kita ada pertanyaan lagi nih untuk para narasumber. Untuk Angel dan Rafika, mengapa ada orang yang egosentrisme? Menurut Angel gimana? Mengapa ada orang yang egosentrisme? Kalau menurut aku pribadi itu kenapa gitu ada orang itu karena mungkin karena ini ya, pertumbuhan kita masa pertumbuhan remaja gitu. Kebanyakan kan anak remaja masih sangat egois ya, masih labil gitu, masih istilahnya tahu sendiri lah, kita kan juga pernah remaja, toh juga sekarang kita remaja pasti kita pernah kan merasa egois gitu sama teman kita pastinya ya, gitulah istilahnya. Ya kalau menurut Rafika gimana?
Kalau menurut aku, mengapa ada orang yang egosentris? Itu didasari 2 faktor. Yang faktor pertama itu keberagaman pribadi orang-orang. Jadi kayak pribadi orang-orang itu pastinya macem-macem kan, nggak mungkin itu-itu aja. Ada yang punya ego banget, kayak egonya si A sama si B pasti beda. Terus ada juga orang yang perasa, kayak perasa itu nggak enakan gitu loh. Jadi kayak dia nggak enak, dikit-dikit nggak enak. Faktor yang kedua itu bisa aja orang yang egois itu yang mungkin belum belajar memahami perasaan orang lain. Jadi itu 2 faktor dari aku, menurut aku sih. Oke, dari pernyataan dari Ternyata narasumber bersama ya, ternyata ya. Cuma yang ya. bersama. Ya, kalau menurut Angel itu dari karena pertumbuhan remaja itu sendiri, dan menurut Ratika itu karena beberapa faktor yang mempengaruhi adanya munculnya egosentrisme itu pada mereka. Ya, oke, Sna, kita lanjut lagi, Sna. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana nih jika kalau misalnya contohnya aku punya sifat egosentrisme ini, gimana sih cara berhentinya gitu biar yang nggak egois terus orangnya gitu, gimana sih cara? Kalau menurut Vika itu gimana? Good question ya Bapak. Yang pertama Wah. nah ini si moderator, si host harus banyak-banyak sosialisasi. Jadi kayak biar tahu di luar itu kayak gimana. Terus kayak kepribadian orang tuh macam-macam tuh harus gimana ngadepinya gitu. Terus yang kedua, sebagai cowok harus belajar peka. Ini nggak mungkin kalau punya pasangan nggak peka, itu pasti udah end. Menurut aku sih itu sih, harus peka terhadap perasaan orang lain. Oh, ya. Ternyata menurut Vika itu orang itu harus peka ya, apalagi sebagai cowok sebagai aku juga Ya, cowok. betul sekali, Sebagai Sna. cowok itu harus peka, waduh. Oke, kalau menurut Ya. Angel nih gimana nih? Ya kalau menurut aku pribadi sih sama Tika, tapi lebih menekankan ke introspeksi diri ya. Kayak kita tuh istilahnya harus belajar memposisikan diri kita sendiri ke orang lain gitu. Istilahnya misal aku nih harus belajar memposisikan gimana sih jadi Vika kalau Vika lagi ada masalah gini gitu. Jadi jangan selalu Vika harus ngikutin apa nasihat aku gitu. Kita sama, cuman kalau Angel itu lebih ke apa namanya Angel? Lebih ke Introspeksi diri. introspeksi diri. Oh ya. Ya, kalau Ratika dari kepekaan dan sosialisasi. Aduh. Peka ini harus ada nih di dalam diri saya sendiri nih. Iya. Oh, oke. Oke. Mungkin lanjut Bunga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut narasumber, apa pandangan kalian mengenai egosentrisme itu sendiri? Menurut Angel gimana pandangannya? Oke, menurut aku ya, pada egosentrisme itu lebih ke ini ya, lebih ke merugikan diri sendiri ya. Kenapa aku bisa bilang merugikan diri sendiri? Itu karena sifat egoisnya seperti ingin menang sendiri gitu istilahnya. Ingin orang lain itu harus sama kayak kita gitu. Terus hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri gitu. Ya kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau menurut Rafika gimana? Pandangan mengenai egosentrisme itu gimana, Rafika? Kalau menurut aku cuma nambahin dari jawabannya si Angel itu bener kayak gitu. Tapi kalau menurut aku lebih over perspektif terhadap diri sendiri. Jadi over perspektif terhadap diri sendiri dari orang lain. Jadi kayak mereka cari aman aja dulu untuk diri dia sendiri. Jadi kayak cari keuntungan diri sendiri di atas keuntungan orang lain. Jadi kayak mereka memanfaatkan orang lain gitu. Jadi itu kayaknya bad habit banget sih, harus dihilangin egosentris itu. Kalau mau bersosialisasi kayak hidup di tengah masyarakat itu harus dihilangin sih.
Oke, pernyataan dari narasumber kita ini cukup nyambung ya, saling menambahkan. Dari Angel itu dari pernyataan dari narasumber kita itu merugikan diri sendiri dan dan orang yang egosentrisme itu overprotective menurut mereka. Oke, Usna, gimana? Oh, yang tadi menurut Pika itu apa tadi? Menurut Pika itu tadi apa? Kayak Oh, cari aman sendiri. Oh iya. Ya, nyata pandangannya kayak gitu ya. Oke, aku juga baru tahu juga nih. Lanjut nih Pika, Bunga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya kan tadi apa namanya, cara berhentinya. Kalau misalnya seorangnya itu masih punya sifat itu, dampaknya apa sih? Kalau misalnya contohnya itu di kalangan remaja, dampaknya kalau misalnya punya egosentrisme ini, gitu. Kalau menurut Pika gimana dampaknya itu? Apalagi di kalangan remaja kan? Kalau aku, dampak di kalangan remaja tuh orang yang egosentris itu cenderung dijauhin sama orang lain. Jadi kayak pastinya orang lain mikir sih kalau dia egois, terus dia mentingin diri dia sendiri, jadi dia nggak mikirin orang lain, itu pasti dijauhin banget sama orang. Kayak apa sih, kok nggak ada take and give gitu, nggak ada apa ya, effort kayak buat ngertiin sesama gitu. Jadi kayak dia bakalan dia diasingkan malah ya. Yang kedua tuh mungkin dia akan menjadi individual yang berpandangan sempit. Jadi kayak soalnya dia kan hanya melihat dari sudut pandang dia sendiri kan, nggak pernah tahu tuh sudut pandang orang lain tuh kayak apa. Jadi begitu. Oh, kalau menurut Pika itu pasti bakal dijauhin kalau misalnya orang itu punya egosentrisme. Kalau misalnya menurut Angel gimana? Dampaknya itu gimana? Kalau menurut aku hampir sama ya kayak Vika, malah persis tapi istilahnya berbeda gitu ya. Kalau menurut aku itu yang pertama itu tidak ada tujuan hidup gitu. Bisa kita contohkan dari nasihat orang tua. Kita tidak mau menanggapi atau ingin menahu tentang nasihat orang tua itu apa. Jadi kita harus berpendirian sama kita gitu. Kita harus, oh ini nih, aku ini aja, aku nggak mau ikutin orang tua aku gitu. Padahal belum tentu sudut pandang si anak tersebut itu bagus atau luas gitu pandangannya. Istilahnya masih sempit lah, sedangkan orang tua tersebut ingin anaknya itu lebih baik, mungkin lebih untuk masa depannya gitu. Lalu ada lagi contoh kecilnya ya untuk kita, karena kita kan masih remaja gitu. Kita kan dulu pernah SMA ya, jelas dong, masa langsung kuliah. Kita pastinya di kelas itu ada ketua kelas, pastinya ada uang kas, ya kan, pastinya itu mesti ada yang bayar, ada yang nggak mau bayar nih, ayo ngaku. Aduh, kalau saya pasti bayar terus dong. Aman. Jadi aman. Misalnya di kelas ini ngadain uang kas. Nah, uang kas kita pasti rundingan tuh mau berapa nih per hari berapa. Nah, ketua kelas nyaranin ini satu hari itu 5.000, sedangkan teman-teman lain itu keberatan. Dalam istilah teman-teman lain itu mau 2.000 aja seminggu gitu, karena banyak juga yang uang sakunya sedikit atau belum nanti naik angkot ya kan, pastinya kan. Nah, jadi bakalan itu berdampak itu jadi tidak punya kepemimpinan ya. Lalu juga ini sama tadi kayak Vika, dijauhin sama teman-temannya karena sifat egosentrisme tersebut. Jadi apa sih kok kayak gitu, masa gak mau mikirin kita sih kayak gini, masa harus tetap ke ininya dia, pandangannya dia harus ke uang kas 5.000 sehari, gimana nggak tekor kita kan. Kalau menurut aku sih gitu sih ya. Hampir sama, cuman kalau Angel menambahkan sedikit yang tadi yang
yang masalah uang kas lah, yang masalah pengen pendapat sendiri lah. Jadi ya itulah dampaknya kalau misalnya kau punya sifat egoisme ini. Nah, Bung. Ya, betul sekali Husna. Karena oke Husna, kita lanjut aja ya karena ini udah Mendekati sesi akhir. Iya ya. Oke Husna, karena ini udah mendekati sesi akhir, kita masih punya satu pertanyaan yang terakhir nih buat para narasumber. Yang kita tahu kan jenis-jenis egosentrisme kan ada 6, ya kan? Nah, apa yang paling berdampak atau yang paling sering dilakukan oleh remaja itu sendiri? Menurut para narasumber, menurut Angel gimana? Oke, menurut aku ya, pandangan ini kayak sudut pandang gitu, egosentrisme pandangan. Kebanyakan kan anak remaja itu hanya membenarkan pandangannya sendiri ya, kayak istilahnya pandangan dia itu paling benar, orang lain itu nggak benar gitu. Terus sama pandangannya itu tidak terlihat pandangan orang lain, tidak melihat pandangan orang lain gitu ya. Bodoh amat lah istilahnya sama pandangan orang lain, yang penting pandangan aku mah bagus, nggak kayak pandangan orang lain gitu. Oke, mereka hanya memikirkan pandangan mereka sendiri ya, Angel. Gitu. Iya. Kalau menurut Rafika gimana ini? Kalau aku dari 6 jenis egosentris itu, aku cenderung ngambil di hipokrit. Hipokrit sendiri definisinya kan kecenderungan mengabaikan konsistensi dalam diri kan. Jadi menurut aku itu yang paling pas buat saat ini ya, yang banyak dilakukan orang. Kayak contohnya tuh di dunia pendidikan, terus di dalam kehidupan sehari-hari, kayak pendidikan saat kegiatan belajar mengajar, itu contohnya tuh kayak dosen, kayak mereka bilang gini, jangan contoh-contohan, jangan saling nyontek, nanti dapat inilah itu. Tapi kan pasti di sebagian kecil kita kan kalau nggak paham pasti kayak gitu nggak sih? Jadi kayak kita secara kasarnya itu peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau anak zaman now bilangnya kayak gitu kan. Dulu juga waktu masih sekolah nggak jujur aja nih ya, kalau waktu sekolah tuh dulu emang kayak gitu, peraturan dilakukan untuk dilanggar. Jadi kayak itu yang sering terjadi di kalangan mahasiswa saat ini. Menurut aku sih itu. Oke, dari pendapat mereka ini ya, dari pendapat narasumber kita ini sangat bagus ya, Husna. Dari dampak dari egosentrisme ini di kalangan remaja ya, Husna. Iya, betul sekali. Jadi kita sedikit tahu lah gimana dampaknya, gimana jenis-jenisnya pandangan orang lain terhadap sifat egoisnya. Jadi kita sedikit udah mulai tahu mengenai sifat egosentrisme ini. Ya, betul sekali Husna. Oh iya, sekarang kita telah di ujung. Hari ini kita telah mendengarkan dari narasumber kita hari ini mengenai egosentrisme. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya telah hadir bersama kami di ngobrol santuy. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya di acara-acara berikutnya. See you next time. Dadah. Bye. Terima kasih Angel, Rafika. Terima kasih Angel dan Terima kasih udah ngundang kami. Ya.